Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Langsung biar pesannya. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan berbagai macam karunia-Nya kepada kita semua khususnya dan juga kepada seluruh manusia yang hidup di muka bumi dari semenjak dahulu hingga sekarang. Shalawat serta salam bagi baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah iman, Islam, ihsan dan lain sebagainya kepada manusia akhir zaman, sehingga kehadiran beliau adalah salah satu rizki bagi kita semua. Kemudian ada sebuah hadis yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Bismillah. Haddatsana Bakr bin Khalifun Abu Bishr qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Abdurrahman bin Budail an abihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nasi qalu ya Rasulullah man hum qala hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuh. Baik, ini adalah salah satu hadis yang sangat terkenal di antara kaum muslimin, khususnya bagi kita. Sudah tahu maknanya kan? Kira-kira? Jamaah sekalian? Sudah ya? Sudah. Oleh karena itu yang akan saya bawakan bukan isi dari hadisnya, tapi hadis itu sendiri. Karena kekurang tahuan informasi saya, di sini sudah sering disampaikan atau belum. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk memahami tentang hadis. Bukan makna hadis kemudian bisa kita ambil hikmahnya, tapi bagaimana kita bisa mengetahui secara rinci hadis itu seperti apa, hadis itu bagaimana adanya, kemudian hadis itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai sekarang. Jadi begitu. Kalau tadi saya bacakan haddatsana Bakr bin Khalifin Abu Bishr, itu dalam ilmu mustalah hadis. Nah, kita bahas dulu mustalah hadis. Namanya ada disiplin ilmu mustalah hadis. Mustalah hadis, mustalah itu dari kata istolaha yastolihu. Makanya diserap ke dalam bahasa kita dengan nama istilah. Nah, istilah ngertos nggih? Nggih. Nek mustalah napa istolaha niku ngertos? Sami. Niku sami. Jadi istolaha yastolihu itu adalah bahasa Arabnya. Nah, artinya istilah sami mawon. Jadi banyak bahasa kita yang aslinya itu serapan dari bahasa Arab, serapan dari bahasa Inggris, serapan dari bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali kata-kata yang mirip karena memang bahasa kita, mohon maaf, bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Bahasa Indonesia itu miskin kosakata, mohon maaf karena memang begitu adanya. Nah, dalam bahasa Arab istilah itu ya istilah. Makanya kalau tadi disebutkan mustalah hadis, makanya adalah artinya istilah-istilah dalam hadis. Banyak sekali istilah-istilah dalam hadis yang masyhur maupun yang kurang masyhur. Masyhur itu ya terkenal, ya viral, gampang diingat orang. Dan juga yang tidak masyhur, tidak terkenal oleh orang-orang. Nah, mustalah hadis sendiri, ya selain tadi itu asal katanya, makna dari istilah itu adalah mutlaqul ittifaq. Mutlaqul ittifaq itu kesepakatan yang disepakati. Ada satu kesepakatan kemudian disepakati. Jadi dalam hadis itu banyak sekali pandangan yang berbeda. Pendapat para ulama, pendapat para muhaddisin itu banyak sekali yang berbeda. Tetapi nanti di akhir, di ending dari pembahasan kesepakatan itu sama. Mengambil yang mana? Nah, sama itu hasilnya. Apakah sahih, apakah dhaif, apakah hasan dan lain sebagainya. Itu nanti kesepakatan akhirnya sama.
Jadi juntrung atau finishnya dalam hadis itu sama tadi. Ya, apakah sahih, apakah dhaif, hasan dan sebagainya. Baik, tentang kata tadi. Tentang kata ini ada banyak sekali perbedaan. Yang saya tadi sebutkan adalah salah satu perbedaan pandangan ulama. Contoh ringkas, contoh gampang, contoh mudah. Contoh mudah, arti atau makna kata sunnah. Makna kata sunnah. Sunnah ini napa kira-kira? Kita napa? Enten kata sunnah. Sunnah ini napa? Nah, nggih. Para ulama punya pandangannya masing-masing. Para ulama hadis mengatakan bahwa sunnah itu sinonim dari hadis. Semua hadis ya sunnah. Jadi gitu. Sinonim dari hadis. Makanya sunnah itu yang dikatakan oleh Nabi, diperbuat oleh Nabi, diberi persetujuan oleh Nabi, dan termasuk juga sifat-sifat Nabi sendiri. Itu termasuk sunnah menurut pakar hadis, menurut ulama hadis. Kemudian kalau dengan ulama fikih itu beda. Makna dari sunnah menurut ulama-ulama fikih itu berbeda lagi dengan yang tadi ulama hadis. Ulama usul fikih mendefinisikan sunnah dengan sumber apapun sumber yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan maupun sifat dan apapun itu yang berasal dari Nabi untuk dijadikan hukum syar'i. Jadi apapun yang datang dari Nabi itu semuanya untuk dijadikan sebagai hukum syar'i. Ini menurut ulama usul fikih. Nah, kalau tadi ada usul fikih, nah sekarang menurut ulama ahli fikih beda lagi pengertian atau mereka mendefinisikan sunnah itu apa, itu beda lagi dengan ulama usul fikih dan ulama hadis tadi. Para ahli fikih mereka mendefinisikan apa-apa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan hukuman. Itulah definisi sunnah menurut ahli fikih. Jadi yang sering kita kenal dengan itu hukumnya sunnah, itu hukumnya wajib, itu hukumnya mubah, itu semua adalah hasil dari definisi para ahli fikih. Nah, kita kembali lagi kepada mustalah hadis tadi. Nah, hadis sendiri ini makna dari hadis itu adalah sesuatu yang baru, hal yang baru, ya, yang dulu belum pernah ada. Jadi kalau baru itu ya dari nol kemudian jadi satu. Nah, satunya itu adalah baru. Karena memang kalau kita lihat di sejarah para nabi zaman dulu itu belum ada kaum dari satu orang nabi yang mencatat semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan itu ke dalam sebuah kitab kemudian diedarkan menjadi salah satu ilmu, ya. Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi yang lain itu tidak pernah ada namanya hadis dari Nabi Musa, mungkin tidak ada. Hanya dari Nabi Muhammad SAW saja hadis itu ada. Makanya hadis dibilang baru karena memang hanya Rasulullah SAW saja yang semua perkataannya menjadi hukum. Semua perkataan, perbuatan dan lain sebagainya itu menjadi hukum. Baik. Kita langsung ke intinya berupa dalam bagian hadis, skema hadis itu sering kita mendapati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Nah, ini dalam ilmu hadis dikenal dengan sanad atau isnad. Namanya sanad itu perlu. Sanad itu kalau kita lihat itu adalah salah satu ilmu yang menjadi ibu dari semua ilmu yang ada sampai ke kita sekarang ini. Ilmu Quran itu ada sanadnya, ilmu hadis apalagi ada sanadnya, membahas tentang sanad. Kemudian ekonomi Islam contohnya, ekonomi Islam ada sanadnya. Bahkan sampai saya pernah main ke tempat sama teman ke salah satu daerah di Garut itu, ada di sana komunitas panahan. Nah, komunitas panahan itu ternyata memanah juga itu ada sanadnya. Ya, cara megangnya bagaimana, ya kan? Kemudian posisinya bagaimana, panjang panahnya seberapa, panjang anak panahnya seberapa,
kemudian ujung busurnya lancipnya itu bentuknya seperti apapun itu ada sanadnya. Oleh karena itu saya memandang bahwa memang sanad itu adalah sebuah disiplin ilmu bagi semua ilmu-ilmu yang lain. Semua ilmu yang lain itu harus ada sanadnya. Ya, sekaligus sirah nabawiyah. Nah, sirah nabawiyah yang sangat kita senangi, sangat kita kenal, itu semuanya ada sanadnya. Oleh karena itu namanya sanad itu adalah salah satu jiwanya ilmu. Tanpa sanad rusaklah ilmu. Maka hadis pun harus ada sanadnya. Oleh karena itu seperti yang tadi saya bacakan, sempat saya bacakan satu hadis ini. Haddatsana Bakr bin Khalifin Abi Bushir. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Abdurrahman bin Budail an abihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua sampai situ adalah sanad. Sanad kalau kita lebih jauh lagi belajarnya, sanad itu memiliki tahapan. Jadi tahapan-tahapan sanad dari yang paling bawah sampai nanti yang paling atas. Kalau dari yang paling bawah itu berarti sanad di mana seorang penulis itu menuliskan hadis. Kita kenal dengan kutubut tis'ah, ya, kutubus sab'ah, kutubus sittah, dan kutubul arba' dan lain sebagainya. Itu semua yang menulis buku-buku itu adalah ulama-ulama yang terakhir mendengar hadis, kemudian mereka tuliskan untuk mereka sebarkan, untuk mereka ajarkan. Nah, setelah zaman ulama penulis hadis kemudian dibukukan tadi, ya, contoh Imam Bukhari sudah menuliskan hadis-hadisnya ke dalam satu buku dinamai dengan Sahih Bukhari. Nah, bukunya ini kemudian dibagikan kepada murid-muridnya. Mulailah di situ ada perbedaan dengan sanad yang tadi kita bahas. Kalau tadi yang sanad kita bahas, itu sanadnya adalah sanad perorangan. Jadi antara sahabat dengan tabi'in, antara tabi'in dengan tabi'ut tabi'in, antara tabi'ut tabi'in dengan al-atba dan seterusnya. Begitu. Jadi perorangan ada runutannya begitu sampai ke nanti ditulis sama Imam Bukhari rahimahullah. Nah, setelah zaman Imam Bukhari ini kemudian dibukukan, bukunya ini dibagikan kepada murid-muridnya, sama murid-muridnya dipelajari, kemudian disebarkan lagi oleh murid-muridnya. Jadi terus menyebar sampai ke penjuru dunia, sampai bahkan ke Indonesia bisa kita baca Sahih Bukhari. Jadi kalau setelah zaman Imam Bukhari itu sudah namanya zaman riwayat kitab. Jadi riwayat kitabnya itu nanti si murid ini berguru kepada Imam Bukhari dari kitab, berdasarkan kitabnya itu. Nanti muridnya ini berdakwah, punya murid juga. Muridnya ini berdakwah, belajar kepada muridnya Imam Bukhari. Begitu terus nanti sampai, ya mungkin masih ada sampai sekarang. Itu runutan atau sanad dari kitab. Kemudian dalam sanad, ya, dalam sanad itu ada juga namanya tobakoh atau tingkatan tadi yang sempat saya singgung sedikit. Tobakoh itu tingkatan. Tingkatan itu berarti siapa berguru kepada siapa. Jadi kalau seandainya ada loncat, jadi tobakoh itu urutannya Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian yang terakhir al-atba. Nah, urutan tingkatan ini, tobakoh ini semuanya harus berurutan. Jadi tidak mungkin ada tabi'in yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umumnya tabi'in itu adalah orang yang belajar atau masuk Islam, kemudian belajar Islam setelah Rasulullah wafat. Itu mereka tergolong ke dalam tabi'in. Begitu juga dengan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu muridnya tabi'in, tapi mereka ada beberapa yang memang mengaku mendengar dari sahabat. Nah, nanti tergolong tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini lebih kompleks lagi nanti pembahasannya, tapi kita lewati. Makanya nanti tabi'ut tabi'in umumnya akan mendengarkan hadis dari tabi'in. Para ulama tabi'in yang sebelumnya ulama tabi'in ini mendengar hadis juga dari sahabat. Jadi begitu, runutannya seperti itu. Kalau dari tadi yang hadis saya bacakan, tobakohnya yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik.
Anas bin Malik mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, kemudian menghafalnya, kemudian menanyakan maknanya. Selanjutnya Anas bin Malik itu mengabarkan kembali kepada namanya Budail. Ya, ada tabiin namanya Budail. Nah, Budail ini seorang bapak kemudian mewariskan hadis yang pernah beliau ketahui dari Anas itu kepada putranya namanya Abdurrahman bin Budail. Abdurrahman bin Budail ini juga mewariskan ilmunya kepada seorang yang lain namanya Abdurrahman bin Mahdi. Begitu terus sampai nanti yang terakhir ini, perawi terakhir ini namanya Bakr bin Khalif Abu Bushr. Nah, Bakr bin Khalif ini bisa jadi seorang guru dari Imam ini siapa sih? Oh, Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah. Bisa jadi Ibnu Majah, ulama Ibnu Majah ini mendengar hadis yang beliau tulis ini dari Bakr bin Khalif tadi. Kemudian beliau tulis dalam sunannya, kemudian dijadikan salah satu hadis dalam sunannya. Gitu. Ini adalah salah satu perjalanan sebuah hadis, bagaimana hadis itu bisa mencapai derajat yang sahih, yang dhaif dan lain sebagainya. Kemudian bisa kita pelajari sampai sekarang. Contohnya seperti itu. Sebenarnya masih ada banyak sekali tentang pembahasan sanad ya, pembahasan sanad ini. Salah satunya selain tadi tentang urutan atau pokok, ada juga tentang rijalul hadis. Jadi rijalul hadis, inti dari pembahasan di sini, pembahasan tentang sanad dalam bab rijalul hadis itu adalah menilai orang. Jadi orangnya itu dinilai. Tadi yang saya bacakan hadisnya itu, semua orang-orang yang disebutkan dalam hadis itu punya nilainya masing-masing. Punya nilainya masing-masing sehingga nanti mempengaruhi derajatnya hadis itu sahih, derajatnya itu hasan, derajatnya itu dhaif dan lain sebagainya. Pengaruh paling besar adalah dari orangnya. Maksudnya bagaimana? Ulama akan menilai seseorang, contohnya dari Bakr bin Khalif. Bakr bin Khalif ini digambarkan oleh seorang ulama dengan seorang yang sikoh. Jadi ada sebutan istilah sendiri lagi namanya itu sikoh. Saqof ta'malutoh, fikoh. Nah, fikoh ini memiliki arti orangnya baik. Nah, orangnya layak, bagus. Ya, bagus dalam segi menghafalnya, bagus dalam segi pengucapannya, tidak mudah lupa dan lain sebagainya. Kalau sudah disebut dengan kata fikoh, itu sudah berarti sudah lulus SNI menurut ulama hadis. Nah, yang sering dipakai untuk dijadikan patokan, kan ulama itu beda-beda pendapat mengenai si A, misalnya perawi A, perawi B, perawi C dan lain sebagainya, itu beda-beda. Ada yang menganggap ini A ini sikoh orangnya. Menurut ulama yang lain bukan, A ini soduk. Oh bukan, yang A ini sahabat. Jadi beda-beda. Ada 3 ulama yang mengatakan ini tuh beda-beda. Makanya nanti dipulangkan atau dirujuk kepada namanya ulama Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani punya kitab yang isinya tentang rijalul hadis ini, menilai orang-orang yang ada dalam riwayat hadis. Semua orang yang mengaku menjadi rawi dalam hadis itu pasti ada di sana, dan beserta penilaiannya. Ya, penilaian yang paling sering disebut tadi yaitu adalah fikoh tadi. Kalau sudah semuanya fikoh sampai semuanya nanti di para sahabat, ya fikoh semua nanti sampai tabiin, nah sudah, berarti itu semua adalah hadis yang sahih. Nanti kategorinya ini adalah hadis yang sahih, begitu. Nah, kadang dulu waktu saya belajar di kampus, ada dalam menilai orang hadis itu, perawi hadis itu tidak ada namanya ampun. Jadi kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus ya dibilang bagus. Jadi memang dalam hadis itu perlu namanya kejelasan, tidak boleh sopan, bilangnya itu tidak boleh adanya mesake. Nah gitu, mesake pun meriwayatkan hadis banyak tapi orangnya itu kurang jujur ataupun kurang layak. Nah, mudah lupa contohnya, orangnya mudah lupa. Itu tidak boleh, seorang yang mudah lupa menjadi perawi hadis itu nanti hadisnya bisa turun derajat. Padahal salah hadis atau salah orangnya. Kan salah orangnya ya, tapi hadisnya kena imbas. Seperti itulah dalam namanya hadis. Ada memang kalau saya bilang kejam, iya kejam.
Tapi di balik kejamnya disiplin ilmu hadis tadi tentang rijalul hadis ini membuahkan hasil tegas, jelas. Sehingga sekarang kita pede menganggap hadis ini sahih. Kok bisa? Nah, itu dari ulama itu mengatakan hadis ini sahih karena memang sudah jelas dari sananya. Begitu. Kita tidak perlu lagi pusing-pusing ini itu hadisnya sahih, hasan atau dhaif karena memang semua hadis itu sudah dikategorikan masing-masing. Jadi begitu. Baik, kemudian dalam hadis yang sering kita kenal ada namanya matan. Ya, mim ta nun, matan. Nah, matan ini bisa dibilang sebagai isi atau inti dari hadis. Jadi inti makna, apa sih yang mau disampaikan Rasulullah? Nah, itu matan. Rasulullah itu mau menyampaikan apa? Mau memberitakan apa? Atau mau memperingatkan tentang apa? Nah, itu semuanya itu ada dalam matan. Begitu juga kalau Rasulullah yang ngomong, ya, seperti tadi hadisnya, innalillahi ahlina minan nasi. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Jadi bahasa Indonesia begitu, Rasulullah itu bilang langsung. Berarti jelas matanya itu disebut dengan matan. Tapi kalau seandainya Rasulullah SAW tidak ngomong, ya, tapi hanya berbuat, matanya terus yang mana? Contoh, contoh perbuatan Nabi SAW ketika Ibnu Abbas selesai berwudu, ya. Ibnu Abbas selesai berwudu, beliau mengatakan kepada orang yang ada di sekitarnya, mungkin dilihat atau ditanya atau ditegur bagaimana, hakadha ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Ya, memang seperti ini yang aku lihat dari Rasulullah ketika berwudu. Ibnu Abbas bilang seperti itu. Kira-kira kalau hadisnya berhenti sampai situ, matanya yang mana? Kan tadi matan itu adalah isi dari hadis. Nah, matanya yang mana kira-kira? Matanya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kenapa? Semua perbuatan dari Rasulullah itu termasuk hadis, perkataan dan perbuatan. Makanya kalau Nabi berbuat itu berarti biasanya dikatakan oleh para sahabat. Sahabat ada yang melihat, sahabat ada yang bertanya. Sahabat ada yang bertanya, Rasulullah tidak menjawab, hanya dengan tidak menjawab dengan lisan, tapi menjawab dengan perbuatan. Si sahabat melihat secara langsung. Nah, itu adalah matan dari hadis. Jadi begitu. Ada juga contoh tentang takrir. Takrir itu persetujuan. Jadi Rasulullah membolehkan amal seorang sahabat. Walaupun kadang kalau kita ngelihat itu ada aja yang aneh-aneh. Kalau dulu saya waktu belajar pertama kali lihat tentang hadis-hadis tentang takrir, saya bisa bilang itu tuh termasuk perbuatan yang lucu. Walaupun yang dilakukan para sahabat itu adalah kebaikan, tapi menurut saya itu adalah hal yang lucu. Kita tidak terpikir zaman sekarang, tapi dulu sudah terpikirkan oleh para sahabat. Jadi gitu, itu lucunya di situ. Contohnya, ada seorang sahabat yang kalau sholat, setiap kali sholat itu pasti baca surat Al-Ikhlas. Tahu gak hadis ini? Sahabat ini tahu gak? Nah, kemudian suatu hari karena sahabat-sahabat yang lain ini heran, sekaligus bertanya-tanya, emang kayak gitu tuh boleh nggak sih? Ya, sahabat-sahabat yang lain kan juga bertanya-tanya, ini kok melakukan hal seperti ini? Nah, makanya mereka semua sepakat diadukan kepada Rasulullah, dibilangin kepada Rasulullah itu ada si fulan tuh sukanya kalau sholat bacanya Al-Ikhlas terus. Sama Rasulullah dipanggil, coba kamu kesini, kamu benar setiap yang kamu baca surat Al-Ikhlas terus ketika sholat? Beliau menjawab, iya benar. Kenapa? Kata Rasulullah, kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas terus? Dia bilang, karena saya sangat mencintainya, saya sangat suka dengan surat Al-Ikhlas, karena sangat menghayati maknanya, begitu mungkin, sangat menghayati maknanya, jadinya dia suka dengan surat Al-Ikhlas. Dijawab oleh Rasulullah, karena Rasulullah menjawab bahwa Allah juga senang dengan perbuatannya tersebut. Jadi Rasulullah mengizinkan, secara tidak langsung Rasulullah mengizinkan kepada sahabat ini untuk terus membaca surat Al-Ikhlas ketika sholatnya, karena memang dia senang dengan surat Al-Ikhlas. Dulu ada teman saya yang tiru-tiru tentang hadis ini. Beliau itu suka senang baca dengan surat ini ya, yang ku anfusikum wa ahlikum nar, surat At-Tahrim ayat 6 kalau nggak salah. Surat At-Tahrim itu ayat ke-6. Satu ayat itu aja. Dia suka dengan surat itu. Diingat-ingat terus sama dia, biar bagaimana caranya dia itu ingat tentang
peringatan Allah ini di surat At-Tahrim ini. Tapi memang benar, kalau dia imam, pas jatah imam di depan di pengimaman pesantren itu, dia baca surat apa begitu panjang, selesai, dia bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, dan seterusnya. Itu sampai ditambahin dengan satu surat itu, satu ayat itu. Karena memang mungkin dia mau mencontoh si sahabat ini yang diperbolehkan oleh Rasulullah, dan mungkin dia menganggap ini itu juga boleh. Wallahu alam. Baik. Itu tadi tentang matan hadis, sanad dan matan hadis. Selanjutnya ada istilah lain selain sanad, namanya itu musnad. Beda lagi dengan sanad. Yang tadi sanad itu secara keseluruhan, semua yang ada dalam hadis tentang rawi itu disebut sanad keseluruhan. Tapi kalau musnad itu ada sedikit bedanya. Menurut bahasa, musnad merupakan isim ma'ruf dari asnada yang berarti menyandarkan atau menasabkan kepadanya. Jadi musnad itu kita cari aman, perawi itu cari aman. Cari amannya bagaimana? Nah, saya kata perawi fulan. Ketika ditanya yang tadi itu perawi fulan itu bagaimana? Si perawi fulan ini menjawab, saya kata sahabat Abu Hurairah. Nah, makanya disandarkan. Saya kata itu. Kalau orang Jawa bilangnya cari ini wong kae. Nah, gitu. Sampai nanti musnadnya ini, disandarkannya ini kepada Rasulullah. Jadi kalau sudah kepada sahabat, saya menyandarkan kepada sahabat kata Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ditanya apakah benar tentang hadis ini, beliau menjawab, iya benar, hadis ini saya dengar dari Rasulullah. Jadi disandarkan lagi kepada Rasulullah, dibalikin kepada Rasulullah. Ini untuk bukti, ya, untuk bukti bahwasanya memang hadis yang kita terima itu semuanya asli dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Ada orang-orang di luar Islam yang tidak suka dengan Islam, memusuhi Islam, itu ada namanya orang-orang orientalisme. Orang-orang orientalis itu orang-orang yang suka mencari kesalahan, kelemahan dalam ajaran Islam. Salah satunya kalau dalam bidang ilmu hadis itu dicecar dengan pertanyaan mainstream. Pertanyaan mainstreamnya itu ditanya dengan, bagaimana mungkin hadis yang sudah berlalu 1400-an tahun lebih sampai sekarang masih dianggap asli? Kita kan anggap hadis itu asli dari Rasulullah. Nah, mereka menganggap kok bisa asli? Wah, hadis itu sudah berlalu selama 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin itu masih disebut dengan hal yang asli? Nah, mereka lupa kalau dalam ilmu hadis itu enggak serta-merta ada hadis langsung, bukan. Tapi ada sistem sanad tadi yang sedang kita bahas ini, namanya sistem sanad. Inilah yang menjaga keaslian hadis, yang menjaga keutamaan hadis, yang melawan, ya, untuk melawan anggapan-anggapan tadi bahwa hadis itu sudah tidak relevan. Orang mereka bilang begitu. Sampai ini naudzubillahi min dzalik dicontohkan dengan, coba dibariskan 10 orang. 10 orang suruh baris. Orang pertama, yang nomor 1 dibisikin sesuatu, satu kata. Kemudian orang yang pertama ini suruh bisikin ke yang kedua. Begitu terus nanti sampai yang ke 10. Lihat apa yang dibisikkan di pertama kali dengan nanti yang ke 10 itu berbeda. Nah, kita ngeten ini masuk akal kan? Masuk akal, tapi salah. Nah, masuk akal tapi salah. Masuk akal tuh? Ya, tapi salah. Kok salah? Kalau hadis disamakan dengan yang tadi ini, nah ini tidak bisa. Kenapa? Namanya hadis itu ketat. Tidak semua orang boleh menjadi rawi, dan tidak semua orang layak menjadi rawi. Tidak boleh menjadi rawi yang pertama, tidak boleh sembarang orang yang menjadi rawi. Yang kedua, tidak semua orang layak menjadi rawi. Kalau tadi yang pertama tidak boleh semua orang menjadi rawi, ya pilihan. Orang-orang penting saja, orang-orang yang khusus, pilihan. Nah, pilihannya ini kalau
kita nurut, ternyata pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hadis ini dilindungi oleh Allah. Makanya orang-orang yang terlibat dalam hadis pun itu dilindungi oleh Allah. Pilihan, orang-orang pilihan. Kemudian tidak semua orang layak menjadi rawi. Ada orang yang pengen jadi rawi, tapi nggak layak, ya nggak jadi. Tidak disebut dengan rawi, pembawa periwayat hadis, tidak bisa. Oleh karena itu, kalau tadi ya dicontohkan dengan 10 orang yang berbaris itu, hadis yang nggak seperti itu, tidak serta-merta seperti itu, karena itu tadi seleksinya itu ketat, ya, seleksinya ketat. Baik, kembali lagi tentang musnad. Jadi musnad tadi itu ya, saling menyandarkan, cari aman, karena memang semuanya harus disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi pun juga menyandarkan kepada Rasulullah. Jadi rawi pertama menyandarkan kepada rawi kedua, begitu terus sampai nanti rawi terakhir kepada para sahabat, sahabat kepada Rasulullah. Jadi begitu. Kalau tadi ada musnad, nah ini ada musnid, beda lagi. Beda al dengan i, musnad dengan musnid. Itu ada bedanya. Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik orang itu mengerti ataupun tidak mengerti dan hanya menyampaikan riwayatnya saja. Jadi musnid itu belum mesti orangnya paham dengan hadis yang diriwayatkan sama dia itu. Dan ini apakah termasuk yang mengurangi derajat hadis? Itu tidak. Karena musnid itu tidak mengurangi derajat hadis. Jadi gitu. Asalkan tadi ya, dalam penilaian orangnya itu tidak buruk. Selama penilaian orangnya tidak buruk, ini tidak mempengaruhi musnid. Baik, bagaimana kriteria hadis yang bisa dipakai, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita amalkan? Yang pertama, sanadnya harus muttasil. Muttasil itu dari kata wasola, kemudian berubah dengan berbagai imbuhan dengan muttasil. Nah, muttasil itu berarti nyambung, nyambung antara rawi terakhir sampai nanti kepada Rasulullah. Tidak ada terputus. Maksudnya terputus itu misal ada seorang rawi yang hidup di tahun berapa ya? 800 Hijriah contohnya. Beliau ini hidup selama 40-an tahun. Selama 40-an tahun beliau ini belajar, ya, kemudian menjadi rawi, kemudian meriwayatkan hadis, banyak mendengar hadis, banyak meriwayatkan hadis. Tapi ada satu hadis yang beliau itu lompat. Katanya beliau mendengar dari orang yang sudah wafat di tahun 600-an. Beliau tadi hidup di tahun 800-an Hijriah. Beliau pernah berkata mendengar orang yang hidupnya tahun 600-an. Harusnya kan kalau 700-an masih masuk akal ya, karena satu kurun, satu generasi, satu masa itu 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun itu ada pengganti yang menggantikan orang yang sudah wafat 100 tahun yang lalu. Begitu. Setiap 100 tahun siklus 100 tahun. Nah, ini beliau itu mendengar seperti itu. Itu namanya salah satu yang mengurangi derajat hadis adalah terputus. Ya, ada satu celah. Jadi hadisnya, riwayatnya itu ada yang kurang tepat. Nah, harusnya di tahun 800 naik ke tahun 700, naik tahun ke 600 sampai nanti seterusnya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah bersambung, ya, muttasil, namanya muttasil. Yang kedua, perawi harus adil. Namanya perawi wajib orang yang adil. Makanya dengan tadi ya, penilaiannya thiqah, berarti penilaian sudah paling bagus. Kemudian sahabat itu juga bagus, sama dengan thiqah, hanya beda kosakata saja. Kemudian ada di bawahnya sedikit, itu namanya soduk. Soduk itu dari kata sidik, jadi dijumlahnya dengan soduk, ya jujur. Ya, jujur saja yang bisa dibilang jujur itu ranking 2. Orang yang jujur dalam meriwayatkan hadis, jujur saja ya, itu ranking ke 2. Ranking 1 tadi ya thiqah itu. Jadi jujur saja ranking ke 2. Ini betapa kita menyadari seleksinya itu berat. Menjadi perawi hadis seleksinya itu berat.
Tidak ada perawi tidak pernah melakukan namanya fasik, dosa-dosa, perbuatan dan perkataan yang hina. Ya, berbohong, ya. Kemudian sumpah palsu kalau zaman dulu, kemudian dusta, ya sama ya bohong ya, dusta. Kemudian janji tidak ditepati, kemudian mengatakan amanah yang tidak semestinya dan sebagainya. Itu semuanya bukan membatalkan, mengurangi kualitas diri rawi. Kalau seandainya pernah berbohong, pernah berdusta sekali saja seumur hidup, itu nanti mengurangi penilaian ulama terhadap rawi itu, turun derajatnya, ya, walaupun sekali doang bohongnya cuma sekali. Jadi teringat tentang cerita gini, ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini suatu saat pernah mendengar ada orang yang mendengar hadis Nabi, tapi Jabir ini belum pernah dengar, sama sekali belum pernah dengar. Padahal ketika itu Rasulullah sudah wafat, kan jadi penasaran, ya. Jabir ini jadi penasaran, akhirnya pergilah ke kota tempat tadi rawi ini tinggal. Jadi jauh. Jabir itu tinggalnya di Madinah. Makanya berjalanlah ke sana selama beberapa hari, ya, butuh waktu yang lama karena memang perjalanannya jauh, masih dengan hutan dan sebagainya. Sampai di sana, Jabir nyari alamatnya, tanya ke tetangga sana sini, dijawab, oh itu rumahnya yang di sebelah sana. Jabir datang ke rumahnya, belum sampai beliau ngetuk pintu, beliau sudah melihat orangnya. Orangnya itu sedang bawa ember, kemudian sedang giring kuda masuk ke dalam kandang. Nah, Jabir melihat dari jauh, diperhatikan orangnya, itu ternyata embernya ini kosong. Embernya ini kosong. Berarti Jabir ini menganggap orangnya berbohong kepada hewan. Jabir yang melihat kejadian tadi tidak jadi, minta diberitahu hadisnya itu nggak jadi. Pulang lagi, padahal perjalanannya jauh, sudah bela-bela kayak gitu, ini kecelik ngoten. Jadi pulang lagi ke Madinah. Begitulah. Jadi memang namanya jujur dalam hadis itu ya kedua, karena memang yang pertama adalah thiqah, ada yang lebih baik daripada jujur lagi. Yang ketiga betul-betul hafal. Nah, betul-betul hafal ini tidak pelupa, bukan tidak melupakan hadisnya, bukan tidak lupa dengan hadisnya, tapi tidak gampang lupa. Gampang lupa itu berarti kan semua hal, ya? Semua hal. Misal ngedake peci ting luar meja, kemudian wudu sebentar, habis itu masuk ke masjid, lupa pecinya itu di mana, tadi taruh mana. Ini sudah termasuk ke dalam lupa. Nah, ini tidak termasuk orang yang berhak menjadi periwayat hadis. Kalau seandainya pernah lupa, sedikit saja pernah lupa, itu nanti diragukan hafalannya, gitu. Jadi orangnya gampang, nanti dibilang si itu gampang lupa, perawi itu gampang lupa. Makanya nanti derajat hadis yang diriwayatkan dari si fulan yang gampang lupa ini turun, jadi hasan misalnya, atau jadi dhaif misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan perawi yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya. Jadi tidak ada yang boleh bertentangan, mau itu riwayatnya, mau itu matanya, mau itu sanadnya, itu tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan tentang sanad itu gini, jadi ada hadisnya masyhur, ya, hadisnya masyhur itu maksudnya terkenal hadisnya, ini banyak diriwayatkan, kalau dalam istilah itu mutawatir. Jadi satu hadis sanadnya banyak, jadi ada satu hadis tapi sanadnya itu banyak sekali, dari jalur 1, jalur 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Jadi jalur sanadnya itu banyak. Nah, ini makanya tidak bertentangan. Yang jalur 1 matanya beda dengan jalur yang kedua. Nah, ini tidak boleh ada yang seperti itu. Makanya nanti ada satu kesepakatan mana yang lebih baik. Nah, yang beda itu nanti dijadikan tambahan. Nah, dijadikan sebagai pendukung. Yang kelima, syarat diterimanya hadis yang kelima adalah tidak berilat. Ilat itu penyakit. Nah, ilat itu penyakit, tidak memiliki sifat yang membuat hadisnya tidak diterima. Contohnya adalah yang tadi, ada satu perawi yang orangnya gampang lupa, hafalannya jadi kacau, apalagi urutan-urutan rawinya jadi kacau. Ini disebut dengan ilat. Ilat itu penyakit dalam hadis. Salah satu contohnya adalah itu. Kemudian ada juga ilat itu yang dari segi perawinya, memang semua perawinya baik,
ada tapi satu perawi yang dia itu ngaku-ngaku menjadi perawi hadis, padahal orang-orang melihat dia itu tidak layak menjadi seorang perawi. Itulah salah satu ilat yang sangat jelas. Baik, itu adalah 5 sifat hadis yang bisa diterima. Tergantung nanti bagaimana para ulama menilainya, itu sudah jadi bentuk ya, kita bilang bisa tinggal makan lah. Mau itu sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya, itu sudah tinggal kita terima, sudah kita tinggal makan. Tidak perlu lagi kita mempelajari ini hadisnya dhaif atau hadisnya sahih. Sebenarnya itu tidak perlu, karena memang sudah jadi. Produk-produk hadis itu tidak berkembang. Ya, produk-produk hadis, ilmu-ilmu tentang hadis itu tidak berkembang. Bukan tidak berkembang ya, perkembangan ilmu dalam hadis itu sedikit. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, disiplin ilmu ekonomi contohnya, ekonomi syariah, kemudian fikih, fikih terlalu luas ya, perkembangannya terlalu luas. Tapi kalau hadis itu tidak luas, sedikit sekali perkembangannya, karena memang ya sudah berhenti. Disiplin ilmu hadis itu ya sudah berhenti, itu saja yang dipelajari. Makanya simple, kalau mau belajar tentang hadis itu sebenarnya simple, karena sudah tidak ada lagi perkembangan gitu. Tidak kemudian nanti kalau sudah lulus belajar tentang hadis nanti jadi perawi hadis, oh tidak, karena namanya perawi hadis itu sudah berhenti di masa para ulama yang membuat kitab-kitab sunan. Ada sunan, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya, itu sudah berhenti sampai sana. Perawi itu sudah berhenti sampai sana. Jadi begitu. Sudah belum? Sudah ya? Punten Pak? 10 menit. Baik. Masih ada berapa pembahasan yang ini kayaknya menarik nih. Hadis hasan. Nah, kita teruskan pembahasannya tentang hadis hasan. Kalau hadis sahih, hadis yang betul, hadis yang paling tinggi derajatnya. Nah, nih sekedar Pak. Hadis hasan. Hasan itu derajatnya di bawah sahih. Ini kenapa disebut dengan hadis hasan? Ada salah satu ilat tadi ya, ilat itu penyakit dalam hadis itu, tapi tidak parah, tidak kronis, ringan saja penyakitnya. Kayak kalau di kulit kayak ke seset gitu loh, kecakar kucing, kan nggak terlalu parah ya, lukanya tidak terlalu parah. Beda dengan kalau kita tabrakan kemudian glosol-glosol sampai sininya berdarah-darah, itu parah. Tapi kalau cuman ke cuek kemudian ke cakar kucing itu kan sedikit gitu. Contohnya itu seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Hanya sedikit saja ada ilat dalam hadisnya. Apakah boleh diamalkan? Jelas sekali hadis hasan boleh diamalkan atau boleh dipelajari. Kemudian hukum hadis hasan seperti hadis yang sahih, dapat dibuat pedoman dan dijalankan. Namun bila di antara ada hadis yang sahih dengan hadis yang hasan, ini pembahasannya beda ya. Hadis yang sahih bilang yang benar A, hadis yang hasan bilang yang benar B. Kita milih yang mana? Kita milih yang hadis yang sahih karena derajatnya lebih tinggi. Semisal ada seperti itu. Mendahulukan hadis yang sahih ini. Antara hadis hasan dengan hadis sahih itu lebih mendahulukan hadis yang sahih. Kemudian ini yang sering kita dengar tentang hadis dhaif. Hadis yang lemah. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya hadis yang lemah. Lemah itu berarti lemah sandaran, lemah pondasi. Ya, lemah pondasi itu bisa berupa sanadnya ataupun matanya. Matanya pun bisa. Tapi paling banyak adalah dari sanadnya. Sanad-sanadnya ini ada 1-2 sanad yang ya punya kekurangan. Ya, rawi-rawinya ini punya kekurangan, makanya hadisnya bisa turun sampai hadis dhaif. Hadis yang tidak memiliki sifat-sifat hadis sahih dan sifat-sifat hadis hasan. Makanya hadis dhaif tidak boleh dijadikan pedoman dalam masalah akidah dan hukum-hukum agama. Hanya sampai sana saja, tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah dan hukum dalam agama. Tapi boleh dipakai kalau tentang dianggap baik, ada satu permasalahan yang dianggap baik, kemudian anjuran,
peringatan dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dulu kita di kampus itu menyebutnya dengan fadhailul a'mal. Ada amalan-amalan yang itu tuh dasarnya adalah hadis dhaif. Hadis sahih tidak ada, hadis hasan tidak ada yang menerangkan tentang amalan itu, tapi ada hadis dhaif. Apakah boleh diamalkan? Kalau itu tujuannya untuk fadhailul a'mal, boleh. Jadi tidak serta-merta itu hadis dhaif langsung kita tolak. Tidak boleh seperti itu, karena sebaik-baik perkataan manusia masih lebih baik hadis yang dhaif. Begitulah menurut ulama. Jadi perkataan manusia kita ini itu masih lebih rendah derajatnya daripada hadis dhaif. Oleh karena itu hadis dhaif ini masih lebih mulia daripada perkataan kita masing-masing. Oleh karena itu hadis dhaif ini boleh untuk kita apa? Satu, belajar, dipelajari. Kalau memang berminat belajar tentang hadis, ya harus belajar hadis dhaif. Bagaimana hadis itu bisa dhaif, bagaimana hadis itu bisa sahih, itu kan harus dipelajari. Itu untuk dipelajari. Atau untuk penelitian. Penelitian ini bisa menjadi landasan untuk menyelesaikan masalah-masalah kan? Masalah-masalah, apalagi masalah-masalah zaman sekarang yang lebih banyak masalah tidak ada di zaman Nabi tapi muncul di zaman sekarang. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, salah satunya adalah dengan menghadirkan hadis-hadis dhaif. Itu kalau dijadikan sebagai penelitian masih boleh. Begitu. Kemudian ini hadis marfu'. Ada namanya hadis marfu'. Hadis marfu' itu bukan derajat hadis ya. Kalau tadi yang sahih, hasan itu adalah derajat hadis. Kalau yang ini hadis marfu'. Hadis marfu' itu apa ya? Wawasan lah. Bisa dibilang ini tuh macamnya hadis. Ada hadis yang marfu', ada hadis yang mauquf, ada hadis yang mardud dan lain sebagainya. Marfu, perkataan, perbuatan, pemutusan atau pengakuan Nabi, baik sanadnya bersambung atau tidak. Contohnya hadis marfu, hadis muttasil, musnad, mursal dan lain-lain. Jadi yang tadi kita bahas tentang hadis hasan, sahih dan lain sebagainya itu adalah hadis yang marfu, jadi bersambung. Naik, marfu itu kan tinggi, tinggi berarti kan naik, berarti naiknya itu kepada Rasulullah. Jalur periwayatannya itu naik kepada Rasulullah SAW. Kemudian hukum hadis marfu itu kadang-kadang sahih, kadang-kadang hasan, kadang-kadang dhaif. Oleh karena itu tidak semua hadis marfu itu bisa dijadikan landasan. Tapi lebih banyak hadis sahih dan hasan itu dari hadis yang marfu. Baik. Ini masih banyak sebenarnya beberapa istilah-istilah yang lain. Tapi secara garis besar hadis-hadis yang sering kita kenal itu sudah kita istilah-istilah hadis yang sudah kita kenal itu sudah kita bahas tadi, sehingga lain kali semisal ada ustadz atau penceramah yang lain menyampaikan tentang istilah hadis, kita sudah ada pandangan tentang istilah-istilah yang masyhur dalam hadis. Salah satunya tadi pertama adalah sanad. Sanad itu ya riwayat, an-annya itu loh, haddatsana an atau an Abi Hurairah itu sanad. Kemudian matannya itu isi hadisnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullahnya itu adalah matan. Kemudian yang ketiga itu adalah dari musnad ya. Musnad itu menyandarkan. Jadi perawi-perawi yang ada dalam hadis itu menyandarkan sampai nanti kepada Rasulullah SAW. Kemudian tadi ada sifat-sifat hadis yang diterima atau bagaimana sih ciri-ciri hadis sahih. Nah, hadis sahih ciri-cirinya tadi yang pertama sanadnya harus muttasil, menyambung ya, bersambung, tidak ada terputus, tidak ada gak jelasnya sampai kepada Rasulullah, itu menyambung, lurus begitu. Kemudian yang kedua perawinya harus adil ya, tidak boleh perawinya orang yang punya kekurangan. Nah, kekurangan dalam hal hadis ya. Hafalan, kemudian sifatnya kurang baik atau akalnya kurang sehat, itu tidak termasuk, tidak boleh menjadi perawi hadis. Kemudian yang ketiga betul-betul hafalnya itu tidak sembarangan, tapi jangan sampai jadi orang yang mudah lupa ya. Seorang perawi tidak boleh orang yang mudah lupa, karena kalau mudah lupa itu nanti bisa jadi hadis yang diriwayatkan dia lupa juga, jaga-jaga begitu. Yang keempat tidak bertentangan dengan perawi yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya. Jadi tidak ada perbedaan rawi-rawi yang sudah sepakat, itu ada satu rawi yang berbeda. Nah, yang berbeda ini ya ditinggalkan.
perawinya ditinggalkan. Yang kelima, tidak berilat, tidak ada penyakit atau kekurangan, ya, minusnya. Ada satu minus yang menjadikan hadis ini jadi turun derajat, karena ini kan sifat atau hadis yang diterima, hadisnya sahih, begitu. Kemudian hadis hasan tadi ya, hadis hasan bisa kita pakai, hadis dhaif bisa kita pakai dengan syarat, begitu. Hadis dhaif tidak boleh kita pakai untuk akidah, ya, hukum tentang akidah ataupun hukum-hukum dalam agama, memutuskan tentang agama. Kemudian hadis marfu itu hadis yang nyambung sampai kepada Rasulullah dari bawah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini dalam kuliah subuh terakhir, ya. Kuliah subuh terakhir Ramadan. Kemudian terima kasih juga kepada jamaah yang masih memberi kesempatan untuk saya bisa duduk di sini. Walaupunnya dibilang ya latihan, memang bisa latihan, bisa disebut sebagai latihan. Karena memang umur kita ya, umur 20-an saya ini, di luar sana yang sudah menjadi bisa dibilang ustadz besar gitu, itu hitungan jari, ya, hitungan jari. Makanya kemana-mana kalau kita ceramah, dikasih waktu ceramah, khutbah dan lain sebagainya, ya, ini adalah waktu latihan, karena tidak ada lagi tempat yang lain. Di pondok sudah nggak di pondok, sudah bukan di pondok lagi. Makanya kadang kalau diberi kesempatan masih kita sebut dengan latihan, karena memang tidak ada tempat lagi untuk latihan yang lain selain yang diberi. Jadi begitu. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.